saya sudah moving ke ruang sebelah. Kalau tadi ruangan saya sendiri, kalau sekarang ruang pemeriksaan. Ya, biasanya di sini kami melakukan pemeriksaan kultur. Nah, itu di sana kamu bisa lihat alat-alat besar ya. Kalian bisa lihat nggak? Kelihatan nggak? Nah, itu alat untuk kultur itu. Ya. Saya nggak punya kamera yang kecil, jadinya repot nih. Ya. Bisa ditaruh kemana-mana. Jadi itu aja yang diarahkan. Di atas ada, tapi tadi saya lupa. Ini belakang pintu tadi nih. Nih. Yang dulu tuh. Balikin. Kurang satu orang ya, Fit. Del. Dua ya, kurang 2 orang ya. Apa 1? Kurang 1. 1 ya. Kan 48 totalnya kan? Del. Iya dong. Totalnya gitu. Mana dia? Enggak, pas ngomong lagi. Sambil makan boleh ya? Kalau saya enggak boleh karena di lab. Di ruang pemeriksaan. Dia ngejok katanya. Sudah ya? Praktikum. Kurang 1 orang siapa itu ya? Kok kamu nggak boleh, boleh nggak nongol sih kamu? Soalnya habis istirahat. Dinda? Enggak. Ini banyak yang enggak. Dinda udah kembali. Oh, udah kembali. Oke. Ada gambar apa ini? Apa ini? Pahlawan apa sih? Nomor topeng? Antasari ya? Oke. Ada yang pakai backgroundnya gambar pahlawan. Mataram bagaimana ya kondisinya? Kan menjadi 5 besar pasien COVID-nya ya di Indonesia. Kalau kebanyakan pasien COVID tetap tidak seperti biasanya pertama kali. Oh, jadi tetap rame, cuman bedanya dia pakai masker, enggak? Ada. Epicentrum tetap rame ya? Sepertinya tetap. Soalnya saya udah lama nggak pernah ke epicentrum, udah 6 bulan ini berarti. Sama ya? Nggak berani. Sambil nunggu yang 1 orang. Oh, sudah. Sudah. Oke, baik. Kita lihatkan dulu ya, sambil nanti saya zoom alat dan bahannya ya. Jadi nanti tugasmu seperti kelas sebelah itu membuat video tutorial ya tentang pemeriksaan ginjal ini. Ya, jadi boleh nanti kalian menggunakan perumpamaan yang lain-lain sambil kalian lihat. Nanti tiap kelompok itu ada 3 orang. Nanti saya bagi kelompoknya ya. Coba alatnya yang pertama ini tadi yang kalian lihat ini adalah slide-nya. Ya. Seperti yang saya bilang, selong itu juga cuma punya 4. Jadi total lingkarannya 6. Ya. Ini ya. Kemudian pinjam dulu. Nah, ini ya. Bisa jelas ya. Ini O reagen nanti untuk ditaruh reagen O-nya.
kontrolnya, antigen O-nya. Ini H, ini AH, ini BATH, ya. Ini positif kontrol dan ini negatif kontrol. Ya. Kemudian nanti ini reagen-reagennya seperti golongan darah. Kita tahu kita ke situ. Ya, jadi ini seperti reagen golongan darah, ingat nggak? Ingat ya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih ya. Cuman ini untuk bidang. Ya. Di situ nanti kamu lihat masing-masingnya ini mengandung antigen yang ada tertulis di dalam botol ini ya. Nah, ini kalian lihat ini adalah botol yang berisi antigen O. Ini ya, kamu lihat tuh ada O nih. Ini. Kelihatan nggak Kak? O kan itu? O kan? Ya, O ya. O. Oke. Kemudian ini H. Nah itu, kelihatan? Iya, kelihatan dong. Tulisannya apa? H ya. Kemudian ini tulisannya apa? Ya, oke. Terus ini tulisannya apa? Kan kalian ketawa sendiri kan nyebutinnya kan? Nah, BH dong. nah ya. Terus yang ini adalah kontrol positif. Ya, isinya adalah kumannya itu sendiri. Nah ini ya, cuman ini tulisannya kecil banget. Ini kontrolnya ya. Dia botolnya paling kecil tuh. Di antara botol yang lain, dia paling kecil. Nah ya, bisa lihat ya. Ini kontrol positifnya. Nah, untuk kontrol negatifnya, itu kita pakai NaCl 0,9%. Kalian sudah tahu lah ya. Ini kita ambil dari bag NaCl, lalu kita ambil sedikit ditaruh di sini karena kebutuhannya nggak banyak. Ya, kita bisa ambil dari bag yang 100 cc ataupun NaCl yang kecil-kecil juga. Cara pengerjaannya mudah. Kita pertama kali mengerjakan yang kualitatif dulu, ya kan? Kualitatif menggunakan slide test. Caranya nanti di lingkaran yang 4 ini, ya, di lingkaran yang 4 ini diteteskan 1 tetes serum penderita. Di 4 ini aja. 1 tetes, ya. Kemudian di yang positif kontrol diteteskan reagen positif kontrol tadi sebagai sampelnya, ya. Kemudian yang di negatif kontrol sebagai sampelnya dimasukkan NaCl fisiologis 1 tetes. Jadi ini sampel kontrol positif, kemudian ini NaCl. Itu ya. Nah, kalian bisa lihat pengerjaannya. Masing-masing diteteskan 1 tetes pada lingkaran OH, AH, dan BH. 1 tetes sampelnya. Ya. Kemudian 1 tetes positif kontrol di lingkaran positif kontrol. Ya. Setelah itu 1 tetes negatif kontrol, salinnya di lingkaran negatif kontrol sebagai sampelnya. Terlihat semua ya? Iya dong. 1 tetes semua. Kemudian setelah itu baru kita teteskan reagennya di tiap lingkarannya. Kalau lingkaran O ya reagen O 1 tetes kita teteskan di lingkaran O-nya.
Kemudian reagen H diteteskan di lingkaran H. Kemudian reagen AH diteteskan di lingkaran AH. Reagen BH diteteskan di lingkaran BH. Ya. Nah, khusus untuk positif kontrol dan negatif kontrol, tadi yang diteteskan antigen apa? O. Antigen O. O, jadi antigen O diteteskan satu tetes di lingkaran positif kontrol dan negatif kontrol. Setelah itu dicampur dan dirotator selama 1 menit. Kalian menggunakan stick ya, ataupun tusuk gigi ya, itu satu sisinya untuk satu lingkaran. Jadi kita tidak boleh memakai hanya dengan satu tusuk gigi untuk semua. Ya, jadi satu tusuk gigi itu kan ada sisi atas, sisi bawah, ya, satu sisi untuk satu lingkaran. Supaya apa? Supaya tidak terjadi carry over, ya, pengaruh dari reagen yang lain. Nah, ini dicampurkan sampai memenuhi lingkaran tersebut. Ya, setelah itu digoyangkan. Di rotator digoyangkan seperti golongan darah juga selama 1 menit. Ya, kemudian dilihat ada tidaknya endapan. Ya, pada ruangan yang terang. Nah, endapannya ini bagaimana cara mengetahuinya? Ini gue aja yang deketin, jangan deketin ke sini. Bahaya. Nanti laptopku kena kuman. Jadi dibandingkan saja bentukan di lingkaran positif kontrol dengan masing-masing lingkaran yang ada serum pasiennya. Ya, dibandingkan. Kalau sama dengan yang di positif kontrol berarti dia positif. Tapi kalau dia bentuknya sama dengan yang di negatif kontrol ya berarti negatif. Ya, kalau kalian belum pernah melakukan caranya seperti itu. Tapi kalau sudah biasa, kita ya tidak perlu membandingkan. Kita udah tahu bahwa itu positif negatif karena adanya aglutinasi atau endapan. Positif kontrol ini ya nantinya bisa juga sebagai quality control reagen yang kita pakai. Apakah reagen kita ini bekerja dengan baik atau tidak? Kalau seandainya positif kontrol itu tidak terbentuk endapan, ya tentu reagen yang lain bisa kita katakan tidak bisa kita gunakan. Ya. Nah, dari hasil itu tadi, kita lihat yang ada endapannya yang mana? Yang di OK, di HK, di AH, atau di BH. Misalnya nih, yang positif di O. Ya. Maka kemudian yang di O inilah yang kita titrasi. Kita menggunakan slide yang lain. Kita menggunakan slide yang baru, ya. Jadi di sini kita namakan yang di sini bukan lingkaran O lagi, tetapi O 1/80, O 1/160 ya. Kemudian O 1/320 dan lain-lain. Kalau kamu mau memulai dengan 80 boleh, dengan 40 ya boleh. Kamu tinggal tulis di sini. O 1/80, O 1/160, O 1/320 terus sampai kamu maunya sampai berapa. Ya, cuman secara praktis biasanya 3 aja cukup. 80, 160, 320. Karena dengan 160 O saja kita sudah bisa menyatakan bahwa dia positif. Ya. Kalau sampai 1/320 ini O-nya masih ada endapan, ya secara praktis di lapangan kita tinggal menulis lebih dari 1/320. Karena kalau secara teoritisnya atau untuk penelitian sih dilanjutin terus sampai berapa? Sampai tidak adanya endapan. Ya kan? Tapi kalau di rumah sakit kalau mau seperti itu ya satu pasien bisa berjam-jam, bisa lama ya.
Jadi praktisnya dia biasanya dilaporkan lebih dari 1/320 kalau di 320-nya masih ada endapan. Karena toh kalau misalnya kita lanjutkan di 1/640 kan tetap aja sama terapinya. Sama-sama di opnam. Ya, ini indikasi opnam kan di 1/320 ya. Kalau 1/160 masih bisa dirawat di rumah. Jadi begitu caranya adalah kalau dia di sini kita mulai dari 1/80, tadi serumnya berapa? Serumnya berapa? 20 mikroliter. 20. Kalau 1/160? 10 mikroliter. 10. 1/320? 5 mikroliter. Nah, ya, jadi nanti serumnya dimasukin sebanyak tadi yang kalian sebutkan. Baru setelah itu dimasukkan reagen apa? Yang positif. Oh, iya. Ya, kan tadi yang positif nih contohnya maka dimasukin reagen sebanyak berapa yang di sini? Berapa? Berapa yang di serum 20 kita teteskan berapa? 1 tetes dok. 1 tetes. Yang di serum 10 kita teteskan berapa O-nya? 1 tetes juga. Yang di serum 5 berapa antigen O-nya? 1 tetes juga. Semuanya 1 tetes, yang bedain cuma serumnya doang, ya. Jadi baru setelah itu dicampur seperti yang tadi ya, dicampur lalu digoyang-goyang, dilihat mana yang masih ada endapan. Misalnya ya, kalian lihat di sini, saya mulai dari 80 di sini ya. Di sini ada endapan. Di sini ada endapan. Di sini sudah tidak ada endapan. Jadinya hasilnya berapa? 1/160 dong. Nah, tuh. Di sini ada endapan, ada endapan, ada endapan. Hasilnya? Oke. Misalnya saya mau melanjutkan. Di sini ada endapan, ada endapan, ada endapan, ada endapan, ada endapan. Di sini tidak ada. Jadi nilainya berapa? 1/1280. 1280 dong. Ya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya ya, itu tadi untuk yang kuantitatif. Caranya seperti itu. Gampang kan? Nah, sekarang saya mau ngetes yang di kualitatif. Misalnya, ini kan tadi O ya. Ini O. H, AH, IH. Kontrol positif, kontrol negatif. Misalnya di sini ada endapan. Di sini ada endapan. Ya, di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini ada. Ya, kemudian di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Interpretasinya apa? Fals dok, soalnya positifnya nggak ada. Apa? Di positifnya nggak ada ya dok? Dibilang tadi. Ayo, hasilnya apa? Jawabannya apa? Negatif dok, negatif Salmonella typhi. Atau baru menduga adanya lain ada? Diulang lagi. Itu berarti dok, soalnya positifnya nggak ada. Ya, jadi ini invalid. Kenapa invalid? Positif kontrolnya negatif, nggak boleh. Jadi diulang penghargaannya. Ya, jangan ini. Nah, lagi ya. Di sini tidak ada endapan. Lihat lagi. Di sini tidak ada endapan. Di sini positif. 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 Hasilnya? Masih invalid. Kenapa invalid? Yang negatif harusnya nggak boleh. Ya, invalid karena di sininya positif. Ulang. Jadi kalian harus betul-betul lihat tuh. Jangan keburu senang dulu nih, ini positif. Lihat dulu kontrolnya. Yang pertama kali dilihat itu kontrolnya berjalan atau tidak.
Yang harusnya ada endapan hanya di kontrol positif, di kontrol negatif harusnya tidak timbul endapan. Baru setelah itu kamu lihat yang lain. Yang sama dengan kontrol positif yang mana, yang sama dengan kontrol negatif yang mana. Gitu ya. Dan bentuk dari endapan itu ya mirip kalau kamu ingat waktu golongan darah, aglutinasi atau endapannya seperti itu. Jadi seperti butiran-butiran pasir itu. Ingat kan? Kalau terlalu banyak ya kayak gumpalan seperti itu. Ya. Jadi itu aja caranya Nidal test. Gampang kan? Nah, kalau yang Chubb test saya tidak praktekkan, tetapi gambarannya hampir sama, tinggal kamu menderetkan 10 tabung tadi, ya, dengan satu tabung yang pertama terlebih dahulu dikasih apa tadi? NaCl 1,9 tambah 0,1 cc serum penderita. Lalu dihomogenkan, diambil 1 cc ke tabung kedua. Ya, di mana tabung kedua sampai tabung ke-10 juga diisi dengan 1 cc NaCl. Ya. Begitu terus diambil satu sampai tabung ke-9, tabung ke-10 enggak. Cuma NaCl aja untuk kontrol. Ya. Itu aja, habis itu diinkubasi sesuai dengan panduannya tadi. Kalau dia titer O-nya dan H sama-sama di 50 derajat, yang menentukan ya. Kalau O selama 4 jam, H selama 2 jam. Nah, itu baru dilihat. Setelah diinkubasi, baru dilihat ada tidaknya endapan. Kalau yang tabung tes, kenapa tidak dilakukan di pelayanan kesehatan secara umum? Ya itu tadi, masa kita harus nunggu 4 jam? Ya kan, kita 2 jam, maka bisa diwakilkan dengan cara sukses yang kuali maupun yang kuantitatif. Selesai. Ini praktikum paling mudah. Nah, cuma nanti yang tinggal kalian pelajari adalah, dan yang harus kalian kuasai adalah interpretasi hasil dan faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi hasil itu false positif ataupun false negatif. Ya, salah satunya tadi pitfall-nya apa yang paling penting, coba? Ada yang bisa nggak? Penggunaan antibiotik sebelumnya. Enggak, selain itu, yang paling penting pada tahap penentuan pemeriksaannya apa? Ada riwayat pernah demam gitu kan? Bukan. Kontrol positif negatifnya dok. Yaitu sebagai quality controlnya kan. Selain itu apa? Masuk antigen. Ya betul. Jadi ya betul ya Imam ya. Jadi apa namanya, masa inkubasi yang terkait dengan pola serologi tadi itu harus selalu kalian pegang. Karena kalau kalian hanya membaca kemudian melupakan pola serologi tadi, kinetika serologi tadi, ya bisa salah interpretasi. Ya itu harus kalian pegang. Di semua penyakit infeksi itu dia mempunyai pola sendiri-sendiri. Kapan dia timbul O, kapan dia timbul H, kalau di penyakit infeksi lain, kapan dia timbul IgM, IgG, apakah ini primary respon, apakah ini secondary respon, itu harus kalian ingat. Sehingga nanti saat meminta pun, kalian sudah bisa memprediksi bagaimana hasilnya pada saat meminta. Misalnya, aduh masih hari kelima tipoid, ya udahlah diperiksain ya kan, supaya pasiennya tenang gitu kan, dilakukan tindakan. Tetapi habis itu jangan puas dulu, kalian harus tetap ini dimonitoring nih 5 hari lagi, kontrol, dilakukan pemeriksaan lanjutannya untuk kita bisa lebih memastikan apakah memang ini positif atau negatif. Tapi kalau seandainya dia sudah secondary respon, ya bisa kelihatan dari situ. Itu ya. Oke. Sudah
saya transfer nih ilmu di poinnya. Mudah-mudahan dengan ini kalian sudah mulai bisa membaca hasil pemeriksaan Widal dengan baik dan benar. Ya. Amin. Sudah dapat lagi satu untuk pemeriksaan nanti. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Saya dok. Emma ya? Bani dok. Oh, Bani. Ya, maaf. Kamu agak-agak mirip sih berkacamata soal. Saya ingin bertanya untuk tugasnya dok. Itu kita buat video tutorial pemeriksaan Widal yang slide sama tabung atau yang slide? Yang slide aja. Itu kita bikinnya satu kelompok satu atau semua orang bikin videonya? Satu kelompok satu. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, nanti kelompoknya saya bagi dan itu dibuat satu kelompok satu. Misalnya ya kalian kan ada yang pulang mudik ya. Yang boleh tuh mudik ke pulang kampung ya. Pulang kampung ya, boleh kan ya. Mudik nggak boleh. Jadi kalau ada yang pulang kampung itu kan bisa. Sekarang kan teknologi ya, era teknologi kan. Kamu bisa pakai aplikasi-aplikasi apalah. Kalian lebih canggih lah daripada saya untuk hal itu ya. Tetapi nanti itu kalian tiga-tiganya tuh harus nampak kalian ada di situ. Nah, bagaimana tuh? Nanti kalian pikirkan sendiri. Jadi walaupun satu kelompok satu, tapi 3 orang itu harus ada nampak dalam video ini. Ya, tidak perlu pakai yang sebenarnya, tetapi kalau seandainya kalian mau membuat itu sebagai suatu perumpamaan, ya boleh aja. Misalkan itu nanti kalian untuk gerakannya seperti apa, itu nanti kalian pikirkan. Tidak perlu kalian beli ya. Gitu. Ya, sambil nanti itu ada narasinya, nggak cuma video doang kan. Ada narasinya nih, narasinya bagaimana? Ada prolognya, yaitu ada isinya, ada penutupnya, ya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi tugasnya itu aja. Oh sorry, ada satu lagi. Lupa saya. Itu tugasnya satu itu, yang satu yang pribadi. Nanti saya kasih contoh kasus yang seperti biasa nanti kalian akan bahas dalam sebuah seperti laporan surat. Itu aja. Ya, setelah ini kan kita berjumpa langsung ujian kan? Ya. Nah, nanti kita berjumpa di ujian, mungkin ujiannya seperti pretest. Jadi tidak lisan, tetapi seperti pretest. Kalian siapkan handphone untuk menjawab Google Form, nanti soalnya ada di saya. Gitu. Ya, supaya saya nggak sampai malam-malam lagi ngunci kalian. Baik dok. Luar biasa. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Permisi dok, saya baru dapat info dari kelas A, katanya ada tadi Bang Resna meminta salah satu mahasiswa kelas A untuk ikut praktikum kelas B dok? Iya, dia ikut nggak hari ini? Enggak dok, tadi saat screenshot absensi nggak ada sama sekali dok. Oh ya sudah, berarti kan sudah saya kasih kesempatan bahwa kemarin kan ada satu yang nggak ikut. Kalau seandainya dia nggak, saya kasih kesempatan ikut di kelas ini. Kalau sekarang nggak ikut juga ya sudah, berarti kan memang dia tidak mengikuti praktikum. Ya. Kelas A tidak menghubungi. Iya, tadi saya memang suruh dia karena kasihan kan, nggak ikut. Terima kasih banyak dok. Sudah ya, Permisi dok. Dok. Arista. Oh iya dok, tadi saya udah buka skornya, ternyata skor saya itu belum muncul dok. Ternyata saya optionnya itu isi titik gitu dok. Jadi misalkan A titik B titik gitu dok. Makanya ya, ada yang nilai 00 itu gimana caranya ya? Terus Ya, dok. kamu, tapi udah huruf kapital dok, cuman saya isi titik gitu dok, kayak A titik B titik gitu jawabnya dok. Maaf oh ya dok.
sekarang kamu jawabanmu apa? Coba. Di situ kelihatan kan ya? Nanti coba saya ulang lihat lagi secara manual. Iya dok, makasih Kan dok. di manual kelihatan. Iya dok. Makanya heran saya kok ada nilai 0 ya. Ya coba nanti yang nilainya 0 coba saya lihat di secara manual bagaimana nanti. Ya. Saya juga dok ya. Oh, kamu juga pakai titik kita? Tapi saya ada yang huruf besar kecil gitu ya dok. Ada yang kapital beberapa nomor terus kecil. Terus nggak kapital nomor yang lain. Oh ya, nanti kalau ujian betul-betul semua harus kapital tanpa titik. Nanti ujiannya juga seperti itu. Enak sih, masa ujian enak ya ABCD gitu ya. Aduh, mau bagaimana lagi?